Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kirana Aprilia Lisandra. Saya absen 18 dari kelas 10D. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari materi yang sudah saya pelajari, yaitu materi tentang Majapahit. Nah, langsung saja ke slide selanjutnya untuk membahas latar belakang berdirinya Kerajaan Majapahit. Yang pertama, ada denda masa lalu oleh Jayakatwang. Nah, siapa sih Jayakatwang itu? Jayakatwang merupakan seorang bupati yang dulunya menjabat di Kediri. Nah, ia itu mempunyai dendam yang sangat mendalam terhadap kerajaan Singosari. Karena dahulu leluhurnya, yaitu Kertajaya, itu dari kerajaan Kediri, itu tewas saat perang oleh Ken Arok, yang dimana Ken Arok itu yang mendirikan kerajaan Singosari. Nah, jadi dia itu rasanya ingin membangkitkan lagi kerajaan Kediri yang dulunya telah hancur oleh kerajaan Singosari. Selanjutnya, yaitu ada hasutan Arya Wiraraja. Nah, Arya Wiraraja itu adalah seorang pejabat tinggi di kerajaan Singosari, yang dimana biasanya ia itu sering dipercaya oleh warga-warga sana. Namun, ia itu sering berbeda visi dan juga pendapat terhadap Raja Kertajaya, yang dimana saat itu menjadi raja di kerajaan Singosari. Nah, ia itu sering mengkritik. Contohnya, ia itu mengkritik ekspedisi dari Raja Kertanegara, yang dimana Raja Kertanegara mengirimkan sebagian pasukan yang bisa dibilang itu bagus dan kuat itu ke luar Jawa, yang bisa dibilang ekspedisi Pamalayu. Ia menganggap bahwa ekspedisi tersebut tuh malah membuat kerajaan tuh semakin lemah karena pasukan-pasukan yang kuatnya itu dikirim ke luar Jawa. Nah, harusnya kan ini menjadi solusi untuk agar si Raja Kertajaya ini mengubahnya. Namun, Raja Kertanegara ini malah tidak terima dengan pendapatnya si Arya Wiraraja ini. Dan Arya Wiraraja ini tuh sering banget mengkritik ekspedisi yang dibuat oleh Raja Kertanegara. Nah, karena itu, Raja Kertanegara berniat untuk memindah tugaskan Arya Wiraraja ke Madura pada saat itu. Nah, setelah Arya Wiraraja pindah ke Madura, ia itu merasa bahwa ia itu dikhianati oleh Raja Kertanegara karena tiba-tiba dia dibuang begitu saja ke Madura, padahal sebelumnya ia menjabat sebagai penjabat tinggi di kerajaan Singosari. Nah, karena ia merasa bahwa ia tuh dikhianati, ia juga berniat buruk terhadap kerajaan Singosari. Di sisi lain, Jayakatwang kan juga ingin menghancurkan, bisa dibilang ingin membalas dendam kepada kerajaan Singosari yang dulunya membunuh leluhurnya. Jadi karena mereka berdua itu saling berkaitan, Arya Wiraraja yang dulunya sebagai pejabat tinggi dari kerajaan Singosari itu kan tahu kapan sih titik lemahnya kerajaan Singosari ini. Kapan titik lemahnya agar pasukan dari luar yang menghancurkan kerajaan Singosari itu gampang. Nah, disitulah kerajaan Singosari bisa dibilang titik lemahnya itu saat ekspedisi Pamalayu sendiri, karena pasukan-pasukannya kan dikirim ke luar Jawa, jadi pasukannya tidak begitu banyak yang berada di kerajaan Singosari. Jadi bisa dibilang kerajaan Singosari itu lagi di titik lemahnya saat itu. Arya Wiraraja pun mengirimkan sebuah hasutan ke Jayakatwang untuk menyerang kerajaan Singosari dengan rincian strategi yang matang. Selanjutnya yaitu pemberontakan Jayakatwang dan gugurnya Raja Kertanegara. Nah, yang pertama yaitu serangan pengecoh atau serangan dari utara. Di situ Jayakatwang mengirimkan pasukan yang dipimpin oleh Jaran Goyang untuk mengecoh pasukan-pasukan dari Singosari dari utara. Dan itu biar nanti
Tapi itu tuh bukan pasukan utamanya dari Jakatwang, jadi itu masih pengecoh saja. Jadi pas nanti pasukan utamanya datang, pasukan yang ada di istana itu nggak banyak. Nah, di situ Raden Wijaya selaku menantu dari Kartanegara dan pasukan-pasukannya yang bisa dibilang kuat, itu datang ke utara semua untuk melawan si pasukan pengecoh dari Jakatwang. Yang kedua yaitu ada serangan utama dari Jakatwang itu dari selatan. Di situ pasukannya yang dipimpin oleh Patih Kebo itu menyerang langsung ibu kota Singosari atau Tumapel. Nah, karena pertahanan di Singosari yang di ibu kota itu lemah karena semua pasukannya tuh ke utara untuk melawan serangan pengecoh. Nah, di situ pasukan tuh langsung bisa menyerang masuk ke dalam istana. Nah, di situ pada saat serangan ke istana, di situ Kertanegara tuh lagi melaksanakan ritual keagamaan. Uh, Dia itu di situ tuh ritual keagamaannya itu pesta-pesta minuman keras seperti itu. Nah, ia tuh kaget kalau misal tiba-tiba ada serangan dari Jakatwang. Padahal ia tuh mengiranya bahwa ia sama Jakatwang tuh setia karena hubungan besan. Ternyata tetap diserang. Nah, di situ Kertanegara tewas bersama dengan para pejabat tingginya seperti Empu Raganata, Patih Kebo Anengah, Panji Aragani, dan Wiraketi. Selanjutnya yaitu kaburnya Raden Wijaya. Nah, di situ saat Raden Wijaya dan pasukannya berhasil memukul habis pasukan dari utara, jadi di utara tuh sudah bersih dikalahkan oleh Raden Wijaya. Dia tiba-tiba mendengar kabar bahwa di situ tuh cuma pasukan pengecoh saja, jadi serangan pengecoh. Ternyata serangan utamanya ada di ibu kota. Di situ ia dan pasukan sisa-sisa pasukannya itu langsung kembali ke istana. Nah, ternyata di situ ia mendapati bahwa Raja Kertanegara sudah tewas. Ia berniat untuk melawan lagi pasukan dari Jakatwang yang tersisa di situ. Tapi dia juga mempertimbangkan karena pasukannya sedikit dan pasukan Jakatwang itu masih banyak banget. Nah, karena itu ia berniat untuk kabur saja dari istana, untuk melarikan diri. Nah, di situ ia saat dia melarikan diri, ia terus dikejar oleh kerajaan sendiri. Namun ia tetap semangat dan ia memutuskan untuk menuju ke Sumenep Madura dan meminta pertolongan oleh Arya Wiraraja. Nah, di situ saat mendatangi Arya Wiraraja itu memberikan solusi dengan ia meminta Raden Wijaya untuk berpura-pura mengabdi dan menyerah kepada Jayakatwang. Nah, di situ kenapa sih harus mengabdi dan menyerah? Karena biar nanti diberi kepercayaan oleh Jayakatwang, biar diberi peluang gitu, biar nggak sama-sama dibunuh. Nah, selanjutnya yaitu membuka hutan Trowulan. Nah, setelah Raden Wijaya meminta izin uh, kepada Jayakatwang, nah di situ si Raden Wijaya ini juga meminta izin untuk membuka lahan Trowulan, membuka hutan di wilayah Tarik. Nah, di situ untuk menjadi pusat pertahanan dan juga perbatasan di area perbatasan. Nah, di situ si Jayakatwang percaya-percaya aja karena dikirain memang sudah menyerah dan juga mengabdi. Di situ uh, si Jayakatwang tuh pikirnya tuh bahwa si Raden Wijaya ini bukan lagi ancaman gitu, jadi udah clear semuanya. Nah, di situ Raden Wijaya dengan sisa-sisa pasukannya itu mulai bekerja untuk membersihkan lahan atau yang bisa dibilang babat alas. Nah, saat mereka bekerja itu mereka kan di situ banyak pepohonan ya. Jadi mereka itu kadang merasa lapar juga. Di situ tiba-tiba mereka menemukan sebuah buah yang sangat banyak di situ namanya buah maja. Dan saat itu kan memang posisinya lagi lapar banget, jadi mereka langsung memakan buah-buah tersebut dan rasanya pahit. Jadi karena posisi di situ banyak banget buah maja dan rasanya pahit, jadi si Raden Wijaya ini menamakan permukiman tersebut Majapahit. Jadi itu awal mulanya nama Majapahit ada. Nah,
Di situ juga sembari mereka bekerja, itu si Raden Wijaya juga diam-diam melatih pasukan-pasukan tersebut. Nah, di situ kan memang ada mata-mata dari Jayakatwang, namun mereka ngira itu tuh cuma kayak bekerja biasa gitu, kayak bekerja keras biasa. Namun ternyata itu adalah drill militer yang dilakukan oleh Raden Wijaya kepada pasukannya. Nah, di situ pun juga mereka tuh bekerjanya untuk mengumpulkan logistik agar saat perang besok tuh tidak membutuhkan logistik dari luar, namun punya sendiri seperti itu. Nah, di periode itu tuh juga Raden Wijaya tuh berkomunikasi dengan tokoh-tokoh di tokoh-tokoh Singosari yang mereka tokoh-tokoh di sana yang mereka tuh tidak suka dengan kepemimpinan Jayakatwang. Jadi bisa saling membantu gitu untuk merencanakan untuk menghancurkan dan menewaskan Jayakatwang besok. Nah, selanjutnya yaitu pemanfaatan tentara Mongol oleh Raden Wijaya. Nah, pada tahun 1293, pasukan Mongol itu datang ke Tuban untuk menghukum Raja Kertanegara yang dari kerajaan Singosari yang dimana dulu itu telah menghina utusan Mongol. Namun, ternyata si Raja Kertanegara itu sudah tewas dulunya oleh Jayakatwang. Nah, Raden Wijaya kan mendengar kabar ini nih, jadi ia jadikan sebagai peluang emas untuk dia. Jadi, ia segera menemui Panglima Mongol dan ia tuh menunduk kepada Panglima tersebut. Ia tuh bilang bahwa ia tuh sebenarnya adalah pewaris kerajaan Singosari, namun dizolimi sendiri sama si Jayakatwang. Padahal itu cuma akal-akalannya si Raden Wijaya. Nah, karena itu si Panglima si Mongolnya ini kayak percaya gitu sama si Raden Wijaya ini. Jadi Raden Wijaya itu menawarkan kepada pasukan Mongol untuk bersama-sama menyerang si Jayakatwang yang berasal dari kerajaan Kediri. Jadi di situ pasukan Mongol dan juga Raden Wijaya itu bersatu dan secara singkat kerajaan hancur dan Jayakatwang itu menyerah dan juga tewas. Selanjutnya yaitu pengusiran Mongol dan penambatan raja. Setelah Jayakatwang kalah, pasukan Mongol itu posisinya lagi berpesta-pesta untuk merayakan keberhasilan ini di wilayah kekuasaan si Raden Wijaya ini. Nah, saat itu Raden Wijaya kan diam-diam ya melihat itu. Nah, ia langsung tiba-tiba melancarkan serangan mendadak. Ia langsung membantai pasukan-pasukan Mongol yang sedang berpesta dan juga sebagian menyuruh mereka untuk ke kapal dan kembali ke Tiongkok. Nah, disitulah kesimpulannya si Raden Wijaya ini itu bisa mengalahkan Jayakatwang dan juga mengusir pasukan Mongol tanpa ia tuh cuma bekerja sendiri. Jadi ia memanfaatkan keadaan yang ada. Nah, dengan tewasnya Jayakatwang dan juga perginya tentara Mongol ini, ia memproklamasikan bahwa akan ada kerajaan baru yaitu Majapahit. Ia dinobatkan sebagai raja pertama dan juga ia diberi gelar Sri Kertajasa Jayawardana. Ia memperkuat kerajaan-kerajaannya dengan mengumpulkan sisa-sisa pengikut Singosari dan juga ia menikahi 4 putri Kertanegara, Tribuwaneswari, Mahadewi, Jayendradewi, dan Gayatri. Nah, di situ memastikan bahwa darah Singosari itu tetap mengalir di kerajaan Majapahit. Nah, di situ juga Raden Wijaya itu membalas budi para pengikut-pengikutnya yang sudah membantunya dari zaman Hutan Tahrik seperti Nambi, Lembu Sora, dan Rangga Lawe. Nah, langsung saja kita ke slide selanjutnya ya. Nah, selanjutnya yaitu ada masa kejayaan Kerajaan Majapahit. Yang pertama, ada masa pendirian kerajaan pada tahun 1293 sampai 1309. Nah, di era ini tuh merupakan fase perjuangan Raden Wijaya dari Hutan Tarik, dimulai dengan pembukaan setelah runtuhnya kerajaan Singosari, terus memanfaatkan
pasukan Mongol untuk mengalahkan Jayakatwang dan juga mengusir pasukan Mongol dan dinobatkan sebagai raja di tanggal 12 November 1253. Jadi di situ tuh intinya membahas tentang perjuangan si Raden Wijaya ini dari runtuhnya kerajaan Singosari, kabur, terus membuka lahan tarik, dan seterusnya hingga ia dinobatkan sebagai raja di kerajaan Majapahit. Yang kedua yaitu masa pertumbuhan di tahun 1309 sampai 1350. Nah, di sini tuh ada era Jayanegara dan adiknya yaitu era Tribhuwana Tunggadewi. Kalau era Jayanegara tuh ia tuh berhasil menumpas berbagai pemberontakan kerajaan dibantu oleh Gajah Mada. Yang di situ tuh ia masih menjadi pengawal raja. Dan karena era Jayanegara ini sudah tewas, udah selesai gitu, karena si Jayanagaranya ini tewas, jadi dilanjutkan dengan adiknya yaitu Tribhuwana Tunggadewi. Nah, di situ tuh menjadikan bahwa kepemimpinan itu dilakukan di bawah keturunan si Raden Wijaya, jadi tetap mengalir dari anaknya ke adiknya kayak gitu. Nah, di situ juga ada momen krusial ketika Gajah Mada itu diangkat menjadi Mahapati dan mengucapkan sumpah yang namanya Sumpah Palapa itu untuk menyatukan Nusantara. Selanjutnya yaitu ada masa keemasan di tahun 1350 sampai 1389. Nah, di situ puncak kejayaannya Majapahit pada pemerintahan Hayam Wuruk. Nah, di situ kolaborasi antara Hayam Wuruk dan juga Gajah Mada. Di situ merealisasikan Sumpah Palapa untuk penaklukan dan perluasan pengaruh di seluruh masyarakat. Itu masyarakatnya tuh hidup makmur dengan sistem perdagangan dan politiknya tuh yang sangat stabil. Nah, di situ juga berkembang pesatnya karya sastra seperti yang ada pada masa tersebut yaitu Kakawin Negara Kertagama. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke fase kemunduran Kerajaan Majapahit. Yang pertama ada masa surut di tahun 1389 sampai 1478. Nah, di situ terjadi setelah wafatnya Hayam Wuruk, di situ kepemimpinannya tuh sudah tidak kuat lagi seperti dulu. Di situ wibawa pemerintahan tuh bisa dibilang sudah memudar. Terus konflik internal, terus sering perebutan tahta juga seperti perang Parekrek dan melemahnya kontrol di wilayah-wilayah kerajaan. Terus selanjutnya yaitu masa kehancuran di tahun 1478 sampai 1527. Nah, di situ ditandai dengan konflik perebutan kekuasaan dan puncaknya ada di tahun 1478. Di situ ibu kota kerajaan dipindahkan dari Trowulan ke Daha atau Kediri. Di situ menunjukkan bahwa kekuatan pemerintahan asli Majapahit itu sudah tidak kuat lagi, jadi sudah tidak terkontrol. Selanjutnya yaitu masa sunyi di tahun 1527 sampai 1815. Di situ periode akhir di mana Majapahit benar-benar kehilangan kedaulatannya karena pada tahun 1527 itu mendapat serangan dari Kesultanan Demak. Di situ keluarga-keluarga dan juga orang-orang di sana itu melarikan diri jadi dari pusat Majapahit. Jadi itu menunjukkan bahwa era Hindu-Buddha itu benar-benar sudah selesai. Nah, jadi kita lanjut ke slide selanjutnya. Ya, ada peninggalan-peninggalan di Kerajaan Majapahit. Yang pertama ada prasasti. Di sini ada Prasasti Sukamerta pada tahun 1296. Ini tuh dikeluarkan oleh Raden Wijaya dan mengukuhkan desa Sukamerta sebagai daerah sima atau daerah bebas pajak karena di situ jasa-jasa penduduknya itu membantu raja di masa sulit. Selanjutnya yaitu ada Prasasti Balawi di tahun 1305. Itu juga di masa Raden Wijaya itu ditemukan di Lamongan. Prasasti ini tuh mencatat pemberian tanah perdikan bebas pajak juga terhadap pejabat dan tokoh tertentu. Selanjutnya yaitu Prasasti Waringin Pitu di tahun 1447 Masehi dikeluarkan oleh Raja Wijaya
Mawardhana itu prasasti ini tuh sangat penting karena mencatat struktur biokrasi pemerintahan, terus yang terdiri dari 14 kerajaan. Nah, selanjutnya yaitu ada candi dan bangunan. Di sini ada Candi Tikus dari Trowulan. Ini di Mojokerto. Ini dibilang tikus karena penemuan sarang tikus di penggalian situs ini. Selanjutnya yaitu Candi Jabung Probolinggo di Probolinggo. Di sini candinya itu terbuat dari bata merah. Terus itu berbentuk silinder dan berbeda dari candi-candi di Jawa Timur pada umumnya. Selanjutnya yaitu Candi Penataran dari Blitar. Nah, di sini tuh adalah kompleks candi Hindu terbesar di Jawa Timur. Di candi ini sebagai pemujaan resmi kerajaan sejak Kerajaan Kediri hingga Majapahit. Selanjutnya yaitu kitab dan karya sastra. Yang pertama ada Kakawin Negara Kertagama. Di sini tuh dibuat oleh Empu Prapanca. Di situ saat dipimpin oleh Hayam Wuruk, itu menjelaskan detail wilayah kekuasaan Majapahit, struktur pemerintah, dan juga kehidupan sosialnya. Selanjutnya yaitu Kitab Sutasoma atau Empu Tantular. Di sini tuh fenomenal karena memuat kalimat Bhinneka Tunggal Ika yang mana digunakan sampai sekarang hingga Pancasila. Yang di situ membuktikan toleransi antar beragama, penganut Buddha dan juga Hindu. Selanjutnya yaitu Kitab Pararaton, itu biasa disebut Pustaka Raja. Ini mencatat peristiwa-peristiwa dramatis seperti Sumpah Palapa dari Gajah Mada. Nah, ini adalah daftar pustaka dari materi-materi yang sudah saya cari. Nah, sekian dari presentasi dari saya. Jika ada salahnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.